Apa kabar semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kami breakdown dan ulasan kami untuk The Rings of Power dengan episode 7 berjudul Doomed to Die, dan astaga itu judul yang pas untuk acara ini. Mari kita langsung ke breakdown yang berarti spoiler. Di depan kita buka dengan pemandangan panorama yang damai dari suatu wilayah di mana Celebmore menyendok Mithril ke dalam kopinya seperti gula sebelum membenturkan binding dan memutar medalinya menjadi Rings of Man. Celebmore memunculkan kepalanya ke atas meja untuk berbicara dengan tikus ini yang dia pikir adalah Elan, dan kemudian dia melihat bayangannya dan dia bertanya-tanya kemana perginya 3000 tahun itu. Anatar masuk dan memberitahu Celebrimbor bahwa dia terlihat bagus berlutut sebelum melanjutkan ke oven Belanda ruangan untuk mengacaukan kepala Celebrimbor setelah bertunangan dengan dirinya sendiri di episode 1 pernikahan Galadriel hanya seminggu lagi, dan Celebmore dan Anatar Hammer menyelesaikan detail akhir untuk mempersiapkan Oron untuk upacara, tetapi mereka sedikit tertinggal dari jadwal karena Anatar berjalan-jalan di luar untuk menemukan bahwa Oron tampak sedikit lebih seperti Springfield di seberang sungai Adar, dan orknya menghitamkan langit dengan serangan mereka, sementara Anatar memberitahu para elf bahwa Celebmore telah menjadi gila dan berbicara dengan tikus-tikus. Sementara itu para ork bosan dengan target yang mudah dan memutar trebuchet mereka untuk menyerang pegunungan karena bertindak sangat tinggi dan perkasa. Sepanjang waktu itu adalah kemenangan cepat bagi para ork dan sisa-sisa bendungan gunung sungai. Sementara itu dengan istirahat dalam pertempuran, para elf lari untuk mempersiapkan kota untuk pernikahan Galadriel. Rusa Aon datang untuk memancing, tetapi sekarang airnya mengering. Dia bertekad untuk membalas dendam pada para ork di Khazad-dûm. Raja Bling memerintahkan Narvi untuk pergi mengambil kembali tambang dari putranya sehingga dia dapat terus menggali, tetapi Narvi dan gengnya bergabung dengan pasukan gadis Lisjo sebagai gantinya, dan kemudian Narvi memberitahu pangeran bahwa ada beberapa orang aneh terkemuka di sini untuk menemuinya, dan orang aneh itu adalah Elrond yang berpakaian seperti dia ada di sampul sebuah novel roman, dan Duran tidak menahan diri untuk mengolok-olok pakaian kecil peri itu. Elan memohon kurcaci itu untuk datang bertarung demi Oron sehingga mereka dapat mengadakan pernikahan Gad. Meskipun betapa menyedihkannya itu, dan kurcaci itu menjanjikan Nya kembali ke Orion. Pertempuran berkecamuk di luar saat Anatar datang mencari cincin, tetapi Celebrimbor telah menemukan bahwa dia terjebak dalam halusinasi gas, dan Anatar memasukkan gas ke dalam gaslighting. Apa yang telah kau lakukan padaku? Apa yang telah kau lakukan padamu? Kau praktis memohonnya. Setelah berpikir dia terbangun di Springfield, Ohio. Dia menangis dan menjatuhkan toples Mithril-nya untuk menemukan bahwa dia sebenarnya telah memasukkan darah hitam Sauron ke dalam kopinya setiap pagi. Sekarang setelah dia tahu pasti 100% bahwa Anatar adalah Sauron, dia melarikan diri, tetapi langsung terkena one shot. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di Bizarro Springfield di mana anjing-anjing memakan orang-orang. Dia memerintahkan para peri untuk menangkap Sauron, tetapi para peri telah berbalik melawan Lord Cleo. Dia memberitahu mereka untuk hanya melihat darah hitam di tangannya, tetapi dia adalah pria tampan tinggi dengan kucing punggung berdebu dengan tangan kanan merah. Bembo marah dan melampiaskannya pada Gadriel 2.0, dan dia dilempar dan dibantai oleh ork dalam adegan lucu. Setelahnya Anatar menawarkan untuk menyelamatkan kota jika Celebmore akan menyelesaikan 9-nya. Sekarang saatnya untuk mengambil kata-kata Sauron itu. Tidak seperti dia telah mempermainkanmu selama 1 musim penuh, tetapi tiba-tiba kavaleri peri telah tiba. Mereka menyerang dan kemudian mereka berhenti dan hanya melihat-lihat, dan kemudian memulai serangan kedua tanpa alasan, dan kami kembali berdiri dan berjalan. Tetapi mereka masih belum sampai di sana 47 detik kemudian ketika para ork melakukan perubahan yang mengejutkan, mengungkapkan bahwa mereka benar-benar datang untuk mengantarkan pengantin wanita, dan pria dalam hal ini berharap untuk menebusnya sebelum pernikahan, dan para elf menghentikan serangan mereka dan semua orang berdiri dengan canggung. Mereka melakukan gladi bersih makan malam pernikahan yang tidak nyaman sebelum bertengkar tentang berapa banyak Gadrail bernilai dengan kedua belah pihak. Mencoba untuk menjadi lebih rendah dari yang lain, dan berakhir dengan mereka bersumpah untuk berperang di sumsum sebelum pergi. Elrond menjadi sedikit mabuk dan dia mencium pengantin wanita yang belum ada di sana, tetapi dia menyelipkan sesuatu ke tangan Galadriel dan bahkan dia tidak menyadarinya karena apa-apaan di Khazad-dûm. Pangeran Doran berjanji untuk melarang pesta Didi dan bling-bling yang menodai ayahnya, sementara Galadriel membebaskan dirinya sendiri. Celebrimbor menyelesaikan 9 dan Raja Doran bersiap untuk memperjuangkan haknya atas bagian Didi. Beberapa hari yang lalu di luar Oron, kuda Elon melakukan semua pekerjaan di medan perang.
Sementara sebagian besar elf sibuk menciptakan lumpur berkuda. Tetapi antek-antek orc dari Morgoth dan para pelaku kejahatan lelah berperang dan mulai merasa dikhianati oleh Adar di sisi lain perkemahan. Sekarang Gadriel yang bebas mendapatkan catal dan dia berbelok ke gang yang salah, tetapi ketiga orc itu disingkirkan oleh panah dan Gadriel melihat sekeliling seperti wow, aku benar-benar hebat. Dia bertemu Aerondeere dan seperti bung, kau tidak akan percaya apa yang baru saja kulakukan di. Khazad-dûm Narvi bergegas masuk untuk memberitahu Doran bahwa raja sedang menghancurkan orang-orang mereka seperti gandum dan nak. Aku benar-benar ingin melihatnya. Terima kasih Amazon. Sementara itu Anatar terus memanipulasi Kelb More yang benar-benar membalikkan keadaan dan menyalakan gas Anatar. Mengatakan kepadanya bahwa gasnya bahkan telah sampai ke kepalanya sendiri yang membuat Anatar linglung. Kau bahkan dapat menipu dirimu sendiri. Kelb More menyelesaikan KN dan berniat melarikan diri, menyadari bahwa dia harus memotong ibu jarinya sendiri. Tetapi aku yakin di dalam dia tertawa kecil ketika dia menyadari bahwa dia masih bisa memakai ke-9 cincin itu. Kemudian kita mendapatkan deja vu saat Kelb More sekali lagi meninggalkan bengkel dan sekali lagi langsung pingsan. Beberapa polisi Elis bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi ketika dia tidak memberi mereka 2 jempol, mereka bergerak untuk melemparkan pantat. Tuanya yang gila ke penjara, tetapi Karen Su mengeluh dan turun tangan untuk menyelamatkannya hanya karena dia membutuhkannya untuk pernikahannya. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengacau karena dia baik. Tahu itu Sauron, maksudku itu hanya Wig selama ini, tetapi beberapa bagian dirinya tergoda oleh penipu besar. Dia pergi bersama para elf untuk menunda Sauron sementara Gadriel melarikan diri dengan cincin. Cukup cincin dia menyadari untuk menikahi dirinya sendiri 9 kali kembali ke. Pertempuran para elf masih mendapatkan turbo dan Elrond mengumpulkan pasukan sementara Lucy Low berubah menjadi keju Swiss. Kerja bagus Elan. Dengan tindakan terakhirnya dia menembakkan panah api tepat ke tombol nuklir orc dan tidak ada penjelasan mengapa ini ada. Lihat saja ledakan yang cantik dan berhenti bertanya pertanyaan. Kemudian Elrond menyerbu masuk saat Lucil mati. Hampir secepat karirnya Kelb More membawa beberapa elf untuk menangkap Anatar, tetapi penguasa kegelapan itu terlalu kuat dalam pasukan. Dan dengan mudah mengirim sampah peri di luar. Troll raksasa telah muncul di pernikahan mabuk bahkan sebelum dimulai dan Elon Aerondeere dan Raja Tinggi Gilat bekerja sama untuk menghilangkan masalah ini. Tamu matahari terbit sekali lagi di suatu wilayah dan Elrond melihat ke timur untuk Pangeran Doran dan rombongan, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah satu elf yang terlihat seperti sampah memberitahu mereka bahwa para kurcaci tidak akan datang. 22 elf yang tersisa menyerang lusinan orc karena sekarang siang hari mereka tidak dapat menutupi CGI yang jelek dengan kegelapan sehingga mereka harus secara drastis mengurangi ukuran pasukan. Adar menebas Aerondeere, para orc menerobos masuk ke kota dan Elrond tidak melakukan apapun sementara dia melihat teman-teman yang dikenalnya selama ribuan tahun mati dalam penderitaan. Pemandangan yang benar-benar dia apatis. Adar mencekiknya dan mengambil cincin Galadriel membuat pernikahannya diragukan dan episode tidak berakhir karena kredit membawakan kita lagu yang sangat pas ini lagi. Astaga, episode lain memiliki seluruh nada emosionalnya yang dilemahkan oleh beberapa musik modern kali ini dari jenis hardcore. Ya, kita telah mencapai titik itu dalam video di mana kita harus memutuskan apakah episode ini adalah tontonan yang bagus atau tontonan yang dibenci dan terlepas dari semua kekerasan yang tidak perlu dan ledakan yang menakjubkan. Yang satu ini masih mendapat tontonan yang dibenci. Beberapa episode ini lebih baik dari episode sebelumnya. Hanya secara default pada titik ini, tapi ya Tuhan, ada beberapa hal yang mengerikan dalam yang satu ini. Aksinya sangat membantu membuat episode ini lebih baik daripada kebanyakan episode musim ini, karena setidaknya sesuatu terjadi dan alur cerita terbaik musim ini tentang Sauron yang menipu Kelb More untuk membuat cincin menjadi brutal sehingga tidak apa-apa meskipun sifat yang mereka pelajari tentang penipuan Sauron dalam buku sangat berbeda dari yang terjadi di sini. Jadi meskipun pertunjukan itu melakukan sesuatu yang tidak buruk, itu tetap salah. Saya juga tidak benci melihat Sauron akhirnya melenturkan beberapa otot magisnya. Saya tertarik untuk melihat lebih banyak lagi dari itu. Juga melihat kavaleri peri dalam baju besi mereka cukup keren selama beberapa detik. Jadi jika Anda mencari pertunjukan yang akan membuat Anda bosan hingga menangis meruntuhkan salah satu LS paling dihormati dalam sejarah sastra, tetapi juga membuat Anda berkata hei itu keren-keren selama 10 detik setiap
Musim cincin kekuatan adalah pertunjukan untuk Anda tentang hal-hal yang mengerikan dan menjengkelkan yang harus kita mulai di kedalaman neraka, atau disebut sebagai mulut Galadriel, dan khususnya Elrond menciumnya ini. Aneh, tapi aku bahkan tidak bisa terkejut bahwa mereka melakukan sesuatu seperti ini, ditambah lagi itu berbau penulisan fanfiction yang buruk. Galadriel memiliki suami sebanyak acara ini ingin berpura-pura bahwa dia kuat dan mandiri, dan Elrond akhirnya menikahi putri Galadriel. Jadi kecuali acara ini mengambil rute Sweet Home Alabama dan akan membuat Elend menikahi putri yang dia miliki dengan Galadriel, atau Elrond hanya mencoba sapi sebelum dia membeli anak sapi. Saya rasa ini tidak akan kemana-mana, tetapi jujur siapa yang tahu pada titik ini kita begitu jauh di lapangan kiri sehingga tidak ada gunanya mencoba dan membuat rahim Oreason darinya, dan saya tahu bahwa ini hanya untuk menyamarkan dia memberikan bros jantannya kepada yang luas, tetapi ada 1000 cara berbeda yang bisa dia lakukan, bahwa ini adalah pilihan juga acara terus mencoba dan membuat bersimpati dengan orang jahat. Saya dapat memahaminya dalam karya lain, tetapi Sauron cukup banyak merupakan perwujudan dari pure evil dalam karya Tolkien, dan para orc tidak jauh di belakang. Jadi ketika mereka menghabiskan waktu tayang dengan Sauron berbicara tentang betapa sulitnya diganggu oleh Morgoth saat mereka masih di sekolah menengah pertama, atau para orc menolak untuk bertarung karena perang menyebalkan dan mereka hanya ingin hidup damai, itu tidak pada tempatnya juga. Hei, ingat ketika kulit orc terbakar di bawah sinar matahari seperti vampir musim lalu, karena sang pencipta tidak melakukannya dengan baik. Saya harus menebak bahwa ini berarti episode terakhir akan banyak membahas tentang Numor dan Harfoot, jadi itu menyebalkan dengan cara apapun. Hanya satu pemberhentian lagi di bor ini. Rings of Power Season 2 Express. Kencangkan sabuk pengaman untuk omong kosong. Apakah ciuman ini mengejutkan Anda? Atau tidak ada dalam acara ini yang mengejutkan Anda saat ini? Apa yang Anda harapkan dari final? Apakah Anda berharap semua orang mati? Beritahu kami di komentar di bawah. Juga ingat untuk menyukai videonya jika Anda menyukainya, dan berlangganan Bang Haji 78 untuk tetap mengikuti perkembangan Rings of Power. Terima kasih telah menjulurkan lidah Anda ke kedalaman mimpi yang indah bersama kami hari ini, dan kami akan menemui Anda di yang berikutnya.